Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita Roko Denashi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi anime ini bertemakan sihir, berlatar di sebuah kota yang terletak di wilayah selatan Kerajaan Alzano, menceritakan seorang gadis bernama Sisti dan Rumia adalah saudara angkatnya. Pada hari itu mereka sedang menuju ke sekolah bersama. Di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang membuat mood mereka sedikit berantakan. Setelah sampai di kelas, betapa terkejutnya mereka. Orang yang mereka temui barusan adalah guru pengganti mereka. Ditambah lagi, ia terlambat di hari pertamanya. Ia bernama Glenn Radars. Sebenarnya Glenn tidak mempunyai izin mengajar ataupun keahlian khusus dalam mengajar. Akan tetapi, dirinya dipercayai oleh Profesor Celica Arvonia. Saat jam belajar, Glenn hanya bermalas-malasan dan menyuruh para muridnya untuk belajar sendiri. Sisti yang merupakan putri bangsawan merasa tidak terima, sehingga ia pun menentang gurunya itu. Dengan bayaran ia ingin gurunya itu mengajar dengan serius. Glenn menerima tantangan itu karena ia merasa ada kesamaan dari sosok Sisti dengan temannya dulu yang bernama Sarah. Dalam duelnya itu Glenn kalah, namun ia mengingkari janjinya. Lalu keesokan harinya saat jam belajar, terjadi adu mulut di antara Sisti dan Glenn. Lalu Glenn bertanya, apa manfaatnya ilmu sihir bagi umat manusia? Tidak seperti ilmu medis yang menolong manusia dari penyakit. Baginya, sekarang atau di masa lalu, ilmu sihir adalah hanya digunakan untuk membunuh seseorang. Sisti yang tidak terima lalu menampar Glenn. Lalu pada sore harinya, Glenn mengobrol kecil dengan Rumia. Dalam obrolan itu Rumia bercerita tentang masa lalunya akan insiden yang hampir menewaskan dirinya dari serangan penyihir jahat. Namun untung saja dia diselamatkan oleh seseorang yang menyebut dirinya adalah pahlawan sihir. Lalu setelah itu Rumia pun diasuh oleh keluarganya Sisti. Dan faktanya Rumia tidak mengetahui bahwa yang menyelamatkan dirinya 3 tahun yang lalu adalah Glenn Radars, yaitu guru yang ada di depannya saat ini. Scene berpindah. Keesokan paginya, Glenn meminta maaf pada Sisti, lalu ia pun akhirnya serius dalam mengajari murid-muridnya, sehingga muridnya terkagum-kagum dengan penjelasan yang telah Glenn jabarkan. Sampai-sampai murid di kelas lain pun juga ingin mendengarkan penjelasan darinya. Di tempat yang berbeda, sebuah organisasi terlihat sedang merencanakan sesuatu dan mulai menyadari akan keberadaan Glenn. Keesokan harinya, organisasi itu mencegat Glenn yang sedang menuju kelasnya. Lalu scene berpindah. Tiba-tiba saja anggota organisasi itu masuk ke kelasnya Glenn dan ingin membawa Rumia pergi. Karena sebenarnya Rumia adalah keluarga bangsawan, yaitu Putri Ermiana. Namun dirinya bersembunyi dengan kematian palsunya. Dan kebetulan pada hari itu beberapa dewan guru termasuk Celica sedang pergi melakukan perundingan sihir. Sisti sempat melawan, lalu ia pun dibawa ke suatu tempat untuk dipaksa agar bercocok tanam. Namun belum sempat terjadi, Glenn datang dan berhasil menemukannya, sehingga ia mengalahkan musuhnya hanya menggunakan tangan kosong. Akhirnya mereka pun mengetahui yang menyerang mereka adalah organisasi teroris yang bernama Penyidik Kebajikan Langit. Dan faktanya ada pengkhianat di dalam akademi ini. Singkat cerita, Glenn pun menemukan tempat di mana Rumia berada, dan ternyata pengkhianat itu adalah orang ini yang bernama Hue. Ia sedang ingin meledakkan dirinya beserta akademi ini. Namun untuk hal itu ia membutuhkan mana yang sangat banyak. Maka dari itulah ia menggunakan segel ini untuk menyerap mananya Rumia. Singkat cerita, Glenn pun membuka segel itu menggunakan darahnya. Hati Rumia pun tergerak setelah mengetahui keteguhan hati milik Glenn. Lalu ia meningkatkan kekuatan Glenn dengan kemampuan spesial yang ia miliki, sehingga Rumia pun telah terlepas dari segel itu. Lalu Glenn pun melayangkan satu pukulannya ke arah Hue. Di tempat yang berbeda, Sisti telah tersadar dari pingsannya akibat serangan organisasi itu.
Semenjak kejadian itu, Sisti kini sudah mulai bisa menerima Glenn. Scene berpindah. 7 hari kemudian, sekolah mereka mengadakan turnamen antar kelas hingga acara itu pun tiba. Dalam acara itu dihadiri oleh sang ratu. Ratu pun memberikan sambutannya. Dalam sambutannya itu, Rumia sepertinya merasa familiar akan wajah sang ratu. Di sisi lain, sang ratu juga menatap ke arah Rumia. Lalu pada jam istirahat, sang ratu pergi tanpa sepengetahuan penjaganya untuk menyapa Glenn Rathers. Namun tujuan utamanya ialah untuk menemui Rumia dan juga menyapanya dengan sebutan Ermiana, yaitu putrinya. Namun Rumia dengan tegas mengatakan bahwa ratu salah orang dan dirinya bukanlah mendiang Ermiana yang telah tewas pada insiden 3 tahun yang lalu. Sang ratu pun sangat sedih karena Rumia masih belum menerima dan tidak menganggapnya sebagai ibunya. Lalu penjaga pun menemukan ratu dan membawanya kembali ke panggung. Kemudian Zelos selaku tangan kanannya ratu sedang merencanakan sesuatu dan ingin menyingkirkan mantan putri, yaitu Rumia. Namun Glenn menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan teman lamanya saat masih menjadi tentara kerajaan. Ia adalah Albert dan Riel, yang ternyata juga mencurigai bahwa penjaga ratu baru-baru ini mulai bertindak jahat. Selika lalu menelpon Glenn dan menjelaskan konflik yang sedang terjadi. Singkat cerita, Glenn telah mengerti permasalahan yang ia hadapi saat ini berkat informasi dari Selika. Faktanya, karena kalung yang dipakai ratu adalah kalung kutukan yang bisa membuat ratu tewas. Dan jika ia melepasnya, ratu pun tetap akan tewas. Jadi penangkal kutukan itu adalah dengan membunuh Rumia. Dan kalung itu diberikan oleh asistennya yang ternyata juga anggota organisasi penyidik kebajikan langit. Ia bernama Eleanor Khaled. Singkat cerita, Glenn dan Rumia ingin menemui sang ratu, sedangkan Albert dan Riel menyamar sebagai guru penggantinya Glenn. Hingga pada akhirnya pertandingan itu selesai. Albert dan Riel selaku perwakilan dari kelas pemenang ingin menerima medali dari sang ratu. Lalu seketika setelah mendekat dengan sang ratu, Albert dan Riel berubah menjadi Glenn dan Rumia. Ternyata saat mereka melarikan diri, mereka bertukar tempat menggunakan sihir, lalu merubah wujudnya satu sama lain. Lalu Glenn pun berhasil melepas kalung itu menggunakan sihirnya yang bisa menetralkan semua sihir, termasuk kutukan yang ada di kalung itu sendiri. Sang ratu pun sangat bahagia dan memeluk Rumia. Mereka berdua pun membicarakan banyak hal, lalu akhirnya ratu dan Rumia pun berpisah. Dan ratu mempercayakan Rumia pada Selika dan juga Glenn. Scene berpindah. Untuk mengamankan keberadaan Rumia, pemerintah kerajaan mengutus Riel sebagai penjaga resminya Rumia. Riel adalah tentara kerajaan yang hidup sebatang kara. Orang terakhir yang meninggalkannya adalah kakaknya yang terbunuh akibat suatu insiden. Setelah semua keluarganya meninggal, ia mengenal Glenn saat menjadi tentara kerajaan. Dan sejak saat itulah, ia sangat dekat dengan Glenn. Baginya, Glenn adalah segalanya. Singkat cerita, Glenn beserta murid-muridnya pergi ke Pulau Sineria untuk berkunjung ke lab penelitian alkimia. Di pulau itu sedikit terjadi salah paham antara Glenn dan juga Riel, karena Glenn menyuruh Riel untuk mencari kebahagiaannya sendiri tanpa bergantung dengan Glenn. Keesokan paginya, semenjak perkataan Glenn tadi malam, Riel berpendapat bahwa sumber masalahnya adalah Rumia dan juga Sisti karena telah mencuri perhatiannya dari Glenn. Lalu ia pun melampiaskan kemarahannya kepada Rumia dan Sisti. Singkat cerita, mereka pun tetap pergi ke lab penelitian dan disambut oleh pemimpin lab penelitian yang bernama Brooks Blaumont. Di sana mereka sempat membahas proyek yang dapat membangkitkan nyawa melalui alkimia yang terdiri dari 3 unsur. Namun itu adalah penelitian terlarang. Untuk menjalankannya pun dibutuhkan seseorang yang memiliki sihir murni. Setelah malam harinya, betapa kagetnya Riel. Di pulau itu ia bertemu dengan kakaknya yang masih dalam keadaan hidup. Tentu saja Riel merasa sangat senang. Namun kakaknya itu mengatakan dirinya yang sekarang sedang terikat pada sebuah organisasi. Namun jika Riel berhasil membawa Rumia kepadanya, maka dirinya akan bebas. Saking senangnya, Riel pun menuruti kemauan kakaknya. Lalu Glenn datang dan menyela obrolan mereka.
Tampaknya Riel merasa tidak senang dengan kehadiran Glenn dan tanpa diduga ia malah menyerang Glenn yang menyebabkan Glenn terluka dan tergeletak di tanah. Di tempat yang berbeda, Albert ternyata juga berada di pulau itu untuk mengawasi keadaannya Rumia dan ia juga mengetahui keberadaan dan situasi yang dihadapi Glenn, namun dirinya dicegat oleh Eleanor. Di tempat yang berbeda, Riel ternyata telah berhasil membawa pergi Rumia. Dari kejauhan, Sisti melihat Rumia telah diculik, namun ia tidak bisa menghentikannya. Di waktu yang sama, setelah cukup lama mengulur waktu, Eleanor pun mundur. Sesegera mungkin Albert pun menghampiri Glenn yang sedang kritis dan membawanya kepada Sisti untuk menyembuhkan Glenn menggunakan sihir putih. Namun sihir tersebut membutuhkan mana yang sangat banyak. Agar sihir itu berjalan dengan lancar, Sisti pun juga memberikan mananya. Atas suruhannya Albert, ia juga memberikan napas buatan pada Glenn. Dengan perasaan malu sekaligus ingin, ia pun menyentuhkan kedua bibirnya dan menarik nafas dengan tarikan yang begitu mempesona dan penuh dahaga. Lalu ia pun terjatuh pingsan setelah menggunakan mana yang sangat banyak. Tidak lama Glenn pun kembali tersadar. Lalu Albert dan Glenn pun pergi mencari keberadaannya Rumia. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan markas di mana Rumia berada. Berkat Albert yang telah memasang pelacak di tubuh Eleanor pada saat itu, Brooks menghadang mereka. Dan ternyata Brooks mempunyai hubungan dengan organisasi penyidik kebajikan langit demi berjalannya proyek pembangkitan nyawa menggunakan kekuatannya Rumia. Brooks pun berubah menjadi monster yang ganas. Albert menghadapinya agar Glenn tetap bisa terus melanjutkan perjalanannya. Hingga ia telah sampai di tempat di mana Rumia, Riel, dan kakaknya berada. Seketika Riel langsung menyerang Glenn. Glenn menyadarkannya bahwa 2 tahun yang lalu kakaknya sudah meninggal. Dan orang yang sudah mati tidak akan pernah bisa hidup kembali. Riel tidak mempercayai sepatah kata pun yang keluar dari mulut Glenn. Namun saat Glenn menanyakan siapakah nama kakaknya itu, tiba-tiba saja kepalanya menjadi sakit. Lalu ia pun mulai ingat kembali bahwa Riel adalah proyek pembangkitan nyawa yang dikembangkan oleh Rainer, Ilusia, dan Sion. Dan Sion adalah kakaknya yang sebenarnya. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk membuat wadah baru dan memindahkan ingatannya Ilusia ke dalam tubuh gadis yang ada di dalam tabung ini. Kakaknya Riel yang bernama Sion berniat menghentikan penelitian ini, namun Rainer tidak terima dan membunuhnya beserta temannya yang bernama Ilusia. Namun sebelum kejadian itu, Sion sudah membocorkan informasi dan melaporkan penelitian mereka ke Mahkamah Sihir Kerajaan. Dan orang yang Sion hubungi tersebut kebetulan adalah Glenn. Dan Sion juga mengatakan tanpa sihir murni miliknya, maka penelitian itu akan terhenti. Namun setelah Glenn menggerebek lab penelitian, di sana ia memperdapati Sion yang sudah dalam keadaan meninggal dan Ilusia yang terluka parah. Dan gadis yang berada di tabung ini ternyata adalah Riel yang mewarisi ingatannya Ilusia hingga sekarang ini. Dan ternyata mereka mempunyai banyak kloningan seperti Riel, atau bisa dibilang generasi sesudah Riel. Riel hanya bisa terdiam hingga tak menyadari bahwa dirinya sedang diserang oleh kloningannya. Glenn menyelamatkannya, namun Riel merasa tak pantas untuk diselamatkan Glenn karena telah melukai perasaannya. Namun Glenn tetap mempercayainya dan juga memaafkannya. Lalu Riel pun mengalahkan para kloningannya itu. Di tempat yang berbeda, Albert juga telah selesai mengalahkan Brooks. Lalu mereka semua pun kembali dan kini Riel telah berbaikan lagi dengan Rumia dan juga Sisti. Scene berpindah saat di sekolah. Mereka kedatangan pengajar khusus yang bernama Leos Kletos, pengajar yang terlihat berwibawa, yang mana membuat ia dengan mudah disukai para murid dan dewan guru, berbanding terbalik dengan keadaan yang dimiliki Glenn saat ini. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, saat masih kecil, Leos dan Sisti, mereka pernah berjanji untuk menikah jika sudah dewasa nanti. Namun tampaknya, sekarang ini perasaan Sisti sudah tak sama seperti dulu lagi. Ia pun menolak lamarannya Leos dengan alasan bahwa ia masih ingin menggapai cita-citanya dengan menjadi arkeolog sihir dan juga menepati janji kakeknya, yaitu mengabulkan rasa penasaran mendiang kakeknya.
Untuk menguak rahasia peradaban kuno, Leo selalu meremehkan cita-citanya Sisti dan juga ia meremehkan kakeknya yang telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk hal seperti itu. Glenn pun merasa tidak terima, sehingga Glenn pun menantangnya berduel pada besok hari. Lalu Glenn mencandai Sisti. Jika ia bisa menikahi Sisti yang gadis bangsawan, maka ia bisa bermalasan di kamar setiap hari tanpa memikirkan biaya hidup. Sisti yang mendengar hal itu pun langsung marah kepadanya dan menampar pipinya. Scene berpindah. Pada malam harinya, Sisti menghampiri Glenn karena merasa tidak enak dengan perbuatannya yang sebelumnya. Glenn lalu menceritakannya sebuah kisah. Pada suatu hari, ada seorang bocah yang sangat mengagumi penyihir pahlawan. Hingga buah dari kerja kerasnya, ia berhasil menjadi penyihir di tentara kerajaan. Namun ia tak menyangka akan batasan sihir yang ia miliki. Meski begitu, ia tidak menyerah karena ada seorang gadis yang mendukung akan impiannya. Namun bocah itu harus dihadapkan dengan kenyataan pahit yang menyebabkan gadis itu tewas dalam sebuah misi akibat kelemahan akan dirinya. Dan bocah yang ia maksud adalah dirinya sendiri. Dan gadis itu adalah temannya yang bernama Sarah. Dan Sarah sangat mirip dengan sosoknya Sisti. Setelah melihat impian Sisti yang semangat dalam mewujudkan impiannya, ia pun ingin melindungi impian Sisti agar menebus dosanya dulu kepada Sarah. Maka dari itulah ia menjadi kesal saat melihat impiannya Sisti diinjak oleh Leos. Tidak lama Leos pun datang, yang membuat Glenn dan Leos pun adu mulut kembali. Lalu Glenn pun menyerangnya, namun ia kalah. Setelah itu ia pun pergi tanpa sepatah kata pun. Leos pun mengancam Sisti, jika tidak menuruti kemauannya, maka Rumia dan Riel akan dalam bahaya. Dengan terpaksa Sisti pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Glenn tidak datang dalam duelnya itu. Lalu beberapa hari telah berlalu tanpa ada kabar Glenn. Hingga pada akhirnya hari pernikahan Sisti dan Leos pun tiba. Di tengah berlangsungnya acara, Glenn datang mengacaukannya dan membawa Sisti kabur. Dan ternyata selama ini Glenn telah menyiapkan semua persiapannya untuk menghadapi Leos. Lalu Leos pun menemukan mereka. Dan singkat cerita, identitas Leos terungkap. Ternyata ia adalah mantan algojo di sihir kerajaan yang bernama Jati Slovan yang sedang menyamar menjadi Leos. Sedangkan Leos yang asli telah tewas sebelum pertemuannya pada malam hari itu. Singkat cerita, dengan kekuatan cinta guru dan murid, mereka pun bertarung bersama dan berhasil mengalahkan musuhnya itu. Namun ia berhasil melarikan diri. Scene berpindah. Kini kehidupan Glenn beserta para muridnya pun menjadi damai kembali. Nah, itulah seluruh alur cerita Rokode Nashi versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan subscribe dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.